Halo guys, baik lagi bersama saya Deri atau Dori yang akan menemani kalian belajar bahasa Jepang. Oke, teman-teman, gimana kemarin belajar bab 1 dan bab 2-nya? Masih gampang lah ya, masih ejet-pejet ya, karena masih awal juga, masih ya gampang lah ya. Nah, di bab ketiga ini juga masih gampang, masih mudah dipahami. Dan oh iya, buat teman-teman yang belum ngerjain tugas, sebisa mungkin kalian kerjain dulu, karena di bab ketiga ini materinya itu berkaitan sama di bab 1 dan bab 2. Jadi sebisa mungkin teman-teman kerjain dulu tugasnya, pahamin di bab 1 dan bab 2, lalu masuk dengerin penjelasan saya ya, supaya teman-teman jauh lebih paham di bab ketiga ini ya. Oke, langsung aja kita sikat ya. Nah, di bab ketiga ini ada 6 bunpo teman-teman, 6 bunpo ya, sama seperti di bab kemarin ya. Bab yang satu masih sama 6 bab dan cukup mudah dipahami juga. Oke, langsung aja kita saya sebutin dulu ya. Jadi di bab 3 ini ada 6 bunpo. Yang pertama ada Koko, Soko, Asoko, Kochira, Sochira, dan Achira ya. Lalu di bunpo yang kedua ada kata benda, partikel wa, tempat, des. Oke. Kata benda, partikel wa, tempat, des. Lalu di bunpo yang ketiga ada doko dan dochira. Doko dan dochira. Nah, di bunpo yang keempat ada kata benda, partikel no, kata benda 1, partikel no, kata benda 2. Lalu yang ke bunpo yang kelima ada daftar kosoado. Nah, kosoado ini kata tunjuk. Nanti saya tampilin tabel kosoadonya supaya teman-teman lebih paham ya. Nah, di bunpo yang terakhir, bunpo yang keenam ada bunpo o ya, o. Ini masih terbilang mudah untuk awal-awal ya, masih ejet-pejet ya. Dan soalnya kita bahas lah ya, biar gak lama. Oke. Bab 3, bunpo pertama. Di bunpo yang pertama ada Koko, Soko, Asoko, Kochira, Sochira, dan Achira. Nah, apa sih? Nah, jadi ini tuh terbagi jadi 2 teman-teman. Ada Koko, Soko, Asoko, ada Kochira, Sochira, dan Achira. Ini terbagi 2 ya. Nah, saya jelasin dulu. Jadi bunpo ini digunakan untuk menunjukkan suatu tempat atau suatu arah ya. Koko, Soko, Asoko untuk menunjukkan suatu tempat ya, lebih ditunjukkan untuk menunjukkan suatu tempat. Sedangkan Kochira, Sochira, dan Achira untuk menunjukkan arah. Bisa juga untuk menunjukkan tempat juga bisa ya. Cuma Kochira, Sochira, dan Achira ini lebih sopan ya, bisa teman-teman gunain untuk orang yang baru dikenal, ke guru atau ke atasan ya, pakai Kochira, Sochira, dan Achira ya, karena lebih sopan. Kalau untuk teman ya pakai Koko, Asoko juga nggak apa-apa, it's okay untuk orang yang udah dikenal gitu ya. Nah, sama seperti yang di bab 2 kemarin yang dijelasin sama Fatir Sensei. Jadi Koko dan Kochira artinya di sini atau di sebelah sini ya, di sini atau di sebelah sini ya. Jadi ini untuk menyatakan tempat di mana pembicara berada. Nah, seperti lihat di gambar ini teman-teman. Nah, di gambar ini pembicaranya ada di sebelah sini ya. Nah, ini disebutnya ini pakai Koko atau Kochira. Oke. Nah, sedangkan
Soko atau Sochira itu digunakan untuk menyatakan di mana tempat lawan bicara berada, ya, seperti di gambar ini. Nah, lawan bicara di sini, ya, dan ini memakai Soko atau Sochira, ya, artinya di situ atau di sebelah situ, ya. Jadi Koko dan Kochira untuk menyatakan tempat di mana pembicara berada, di sini atau di sebelah sini, sedangkan Soko dan Sochira itu untuk menyatakan tempat di mana lawan bicara berada, ya, yang artinya di situ atau di sebelah situ, ya. Oke. Nah, ada lagi Asoko dan Achira. Nah, Asoko dan Achira itu menyatakan suatu tempat yang jauh dari keduanya, jauh dari pembicara dan jauh dari lawan bicara, tetapi masih bisa dilihat oleh mata. Nah, seperti gambar ini. Nah, ini jauh dari pembicara dan jauh dari lawan bicara, ya teman-teman, tetapi masih kelihatan oleh mata, gitu ya, masih dilihat oleh mata. Nah, tapi kalau misal teman-teman lagi di rumah terus kalian nelpon saudara kalian, itu bisa juga pakai Asoko atau Achira juga bisa ya, bukan berarti harus kelihatan mata, ya enggak juga, bisa saat teleponan juga bisa, teman-teman. Oke. Jadi gitu, ya. Jadi Koko Kochira itu untuk menunjukkan tempat di mana pembicara berada, artinya di sini atau sebelah sini. Lalu Soko Sochira itu untuk menunjukkan tempat di mana lawan bicara berada, ya, artinya di situ atau di sebelah situ. Lalu Asoko dan Achira itu menunjukkan tempat yang jauh dari keduanya yang bisa dilihat oleh mata, ya. Bisa juga digunakan untuk saat teleponan sama teman, sama keluarga dan lain-lain, ya. Jadi itu, ya. Nah, lalu yang bunpo yang kedua ada kata benda partikel wa tempat des, ya, kata benda partikel wa tempat des. Nah, jadi bunpo ini itu digunain untuk menyatakan di mana tempat itu berada atau orang itu berada, ya. Jadi misal kita pakai yang di bunpo yang pertama tadi, misal gini, toire wa asoko desu, toire wa asoko desu, toilet di sana, toilet di sana, ya. Atau apa lagi ya, kita pakai kyositsu wa kochira desu, kyositsu wa kochira desu, kelas di sebelah sini, kelas di sebelah sini, ya. Atau bisa juga menunjukkan tempat, misal kantin, gitu ya, shokudo wa nikai desu, shokudo wa nikai desu, kantin di lantai 2, kantin di lantai 2, gitu, ya. Atau untuk menyatakan seseorang berada di mana, bisa juga, misal Yamada sang wa jimusho desu, Yamada sang wa jimusho desu, saudara Yamada di kantor. Nah, ini bukan berarti saudara Yamada adalah kantor, ya teman-teman, bukan itu artinya. Tapi saudara Yamada di kantor bisa juga digunakan untuk menyatakan posisi orang berada di mana, ya. Jadi partikel wa bisa seperti itu. Kalau setelah partikel wa, setelahnya itu tempat, gitu. Apalagi, misal coba teman-teman isi titik-titik ini, ya. Oke. Saya kasih contoh shokudo lagi. Shokudo jika des, shokudo
chika desu. Apa partikel teman-teman? Ya, partikelnya wa. Shokodo wa chika desu. Kantin ada di basement. Kantin di basement. Seperti itu teman-teman ya. Atau kalau teman-teman seperti itu ya. Oke, lanjut ke bunpo yang ketiga, ada doko dan dochira. Doko dan dochira. Nah, doko dan dochira artinya di mana atau di sebelah mana ya. Basically sama kayak yang di bunpo yang pertama tadi. Jadi dochira itu lebih sopan dibanding doko ya, untuk ke orang yang lebih tua, yang baru dikenal, ke guru, ke atasan, jadi pakai dochira ya. Semisal saya guru, saya punya murid namanya Fatir. Saya bertanya nih, saya nanya sama Fatir, Fatir-san, toire wa doko desu ka? Toire wa doko desu ka? Ya, lalu si Fatir menjawab, toire wa achira desu. Toire wa achira desu. Ya. Tadi toilet ada di mana? Toilet di sebelah mana? Ya. Kata Fatir menjawab, toilet di sebelah sana. Ya. Kenapa si Fatir pakai achira? Ya, karena dia adalah murid. Untuk menyatakan kesopanan ke gurunya, dia memakai achira ya. Sedangkan tadi saya pakai doko bukan pakai dochira, ya nggak apa-apa karena dia guru ya, atasan murid gitu, jadi boleh pakai doko. Sedangkan kalau Fatir ke gurunya nggak boleh, harus pakai dochira untuk menyatakan kesopanan ya. Seperti itu teman-teman. Atau misal ada yang nanya ke kalian lagi di mall gitu, sumimasen, elevator wa dochira desu ka gitu. Lalu artinya permisi, lift di sebelah mana gitu. Lalu teman-teman jawab, elevator wa achira desu, lift di sebelah sana gitu. Karena untuk orang yang baru dikenal, belum kenal itu, orang asing gitu, stranger. Atau kalau misalnya teman-teman mau ngejawabnya simple gitu, kayak tadi, elevator wa dochira desu ka, lift di sebelah mana, teman-teman jawab achira desu. Nah itu nggak apa-apa, boleh simple, lebih simple, lebih enak diomongnya gitu, itu nggak apa-apa, boleh juga ya. Jadi cukup paham harus ini ya, mesti mudah dipahami ya. Kita lanjut ke bunpo yang keempat. Nah, di bunpo yang keempat ada kata benda, partikel no, kata benda. Kata benda 1, partikel no, kata benda 2. Nah, ini sebenarnya bunponya sama teman-teman kayak yang di bab 1. Jadi partikel no ini untuk menyatakan suatu kepemilikan ya. Kepemilikan atau berasal dari mana dia, atau pegawai mana, sekolah di mana, bisa pakai partikel no ini ya. Jadi asal aja kita ambil contoh ya, misal mobil Jepang, berarti Nihon no Kuruma, mobil Jepang. Nihon no Kuruma, mobil Jepang. Atau Nihon no tabimono, Nihon no tabimono, makanan Jepang ya. Atau kita buat rebung pertanyaan, misal ada orang naik mobil nih, lewat nih ya, lalu turun, lalu kalian nanya, sumimasen, kore wa doko no kuruma desu ka? Ya, permisi, mobil ini dari mana, berasal dari mana gitu. Lalu orang menjawab, kore wa nihon no kuruma desu, ini mobil Jepang. Oh, sugoi ne, bagus ya gitu. Seperti itu teman-teman ya. Atau
menyatakan pegawai mana ya, kerja di mana. Bisa pakai yang tadi, misal Daihatsu no Kaisain, pegawai Daihatsu ya. Terus untuk menyatakan sekolah di mana, misal kita pakai contoh Gakko wa dochira desu ka, sekolah di mana. Lalu dijawab misal SMA Bogor, SMA itu Koukou ya, Koukou berarti Bogoru Koukou ya, SMA Bogor, sekolah di mana, SMA Bogor. Seperti itu teman-teman ya. Jadi basically sama kayak yang di bab 1, cuma ini untuk kayak lebih ke produk, terus menyatakan dari mana, sekolah di mana ya, sama gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke bab 5. Nah, di bab 5 ini ada daftar tabel kosoado. Kosoado, kata tunjuk, kata penunjuk. Nah, bisa kita lihat sini gambarnya teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini ada barang atau orang, tempat, arah atau tempat, halus. Terus ada kelompok ko, kelompok so, kelompok a, kelompok do. Nah, apa ini? Nah, oke teman-teman, jadi ini seperti yang sudah kita pelajarin ya, cuma ini lebih di tabelin lagi aja. Coba kita lihat di sini ada kore, sore, are, dan dore ya. Ini untuk menanyakan suatu barang ya, menunjukkan suatu barang ya. Sedangkan dorenya untuk pertanyaannya di mana gitu. Ini seperti yang di bab 2 ya, yang sudah Fatir Sensei jelaskan. Kalau kalian belum paham, coba dilihat lagi videonya ya. Jadi yang kore, sore, are untuk menyatakan suatu barang, dan dore itu untuk pertanyaannya di mana. Nah, lalu yang kono, sono, ano untuk menyatakan orang tapi barang juga bisa ya. Misal kono kabang des ya, atau sono sumaho des ya. Yang membedakan apa? Jadi yang membedakan yang belakangnya re dan no, kore, kono itu, kalau kono dia tidak perlu lagi pakai partikel atau kata penghubung ke benda yang dituju. Kayak misal tadi kono kabang, kono sumaho ya. Jadi dia nggak perlu pakai partikel lagi, langsung ke bendanya gitu ya, atau ke orangnya ya. Sedangkan dono untuk pertanyaannya di mana ya, sama. Nah, koko, soko, asoko seperti tadi yang udah kita pelajarin, untuk menanyakan untuk menunjukkan tempat ya, menunjukkan tempat di mana tempat itu berada gitu ya, tempat. Sedangkan doko untuk pertanyaannya di mana juga ya. Ini kalau ini untuk tempat ya, kalau yang tadi kan untuk barang atau orang, kalau ini untuk tempatnya ya. Nah, lalu ada kochira, sochira, dan achira. Nah, ini sama buat tempat juga, bisa juga untuk arah ya, cuma yang ini lebih sopan, lebih halus ya. Sedangkan dochira untuk pertanyaannya di sebelah mana, di mana atau di sebelah mana, tapi untuk lebih ke di sebelah mana ya, karena lebih sopan. Seperti itu ya teman-teman, udah dipahami ya dari tabel ini, udah dikelompokin juga, udah gampang ya. Oke, kita lanjut ke bunpo yang terakhir, bunpo o. Bunpo o ya. Nah, jadi bunpo atau prefix o ini biasanya bersangkutan sama lawan bicara atau orang ketiga ya, untuk menyatakan rasa sopan juga, untuk mencobankan kalimat gitu ya. Mungkin kita kasih langsung contohnya deh ya, biar teman-teman lebih paham. Misal oku ni wa dochira desu ka, oku ni wa dochira desu ka ya,
berasal dari negara mana gitu. Berasal dari mana bisa. Nah ini kan sebenarnya kalau negara itu kan kuni ya, kuni tok gitu, kuni aja teman-teman. Nah ini ditambahin o di depannya supaya menyopankan kalimat ya, untuk orang yang belum kayak tadi, untuk orang yang belum dikenal, ke atasan, ke guru dan lain-lain ya, pakai o di depannya. Oku ni wa dochira desu ka, berasal dari mana ya. Atau onamai wa nan desu ka, namanya siapa ya. Jadi lebih sopan ya dibanding namai wa nan desu ka gitu. Jadi pakai onamai wa nan desu ka, pakai o di depannya. Jadi nanti banyak juga kok kalimat yang pakai o di depan untuk menyopankan kalimat ya. Nanti kalian banyak belajar lagi ya, lebih banyak belajar lagi, banyak yang pakai o pokoknya. Nanti ketemu nih di bab-bab selanjutnya ya. Jadi untuk menyopankan pakai o di depan. Oke, jadi cukup sampai sini aja materi di bab 3 6 bunpo ya. Cukup mudah dipahami ya, masih gampang. Buat teman-teman yang mungkin masih belum paham atau ya belum masuk ke kepala gitu materinya, bisa tanyain ke saya atau ke Fatir Sensei juga boleh ya, siapa aja boleh, tanya aja di chat itu ya. Tinggal tanya apa yang belum paham nih. Oh Sensei, saya belum paham nih di bagian ini, mohon penjelasannya Sensei gitu ya. Tinggal bilang aja gitu. Oke, nanti kita jawab. Oke, cukup sampai sini aja. Kita jumpa lagi besok ya. Mata astane. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, tambahan keterangan ya. Jadi di bab 3 ini kita akan belajar tentang harga. Ya, harga. Nah, ini kita pasti melibatkan angka ya, karena kita pakai harga barang. Nah, untuk angkanya kita pakai gambar ini. Nah, kita lihat teman-teman, sini ada angka 1 sampai 10 beserta bahasa Jepangnya. Nah, kita baca dulu ya. Angka 1 ichi, angka 2 ni, angka 3 sang, angka 4 yong, angka 5 go, angka 6 roku, angka 7 nana, angka 8 hachi, angka 9 kyu, angka 10 ju ya. Ichi ni sang yong go, roku nana hachi, kyu ju ya. Mungkin buat teman-teman yang suka nonton Naruto dulu nggak asing ya sama kata-kata ini ya. Ya kayak Ichibi, Nibi, Sangbi, Gobi, Hachibi, Kyubi, ya nggak asing ya. Nah itu semata-mata nggak cuma namanya doang teman-teman, tapi ada artinya ya. Kayak Ichibi ekor 1, Nibi ekor 2, Sambi ekor 3, Gobi ekor 5, Hachibi ekor 8, Kyubi ekor 9, dan yang lain-lain ya. Udah nggak asing ya sama istilah ini ya. Nah sama, jadi angkanya juga dipakai untuk ekor itu juga bisa ya. Oke, jadi kita baca lagi sekali lagi ya teman-teman, bareng-bareng. Oke, 1 ichi, 2 ni, 3 sang, 4 yong, 5 go, 6 roku, 7 nana, 8 hachi, 9 kyu, 10 ju. Nah ini ada tambah lagi teman-teman untuk angka 4, 7 dan 9 ya. Untuk angka 4 ada yong dan si ya, yong dan si ya. Lalu angka 7 ada nana dan si ci, nana dan si ci. Yang untuk 10 ada q dan ku, q dan ku. Nah itu bisa dipakai keduanya.
Oke, lalu kita upgrade ya ke belasan. Ya, tadi setelah satuan kita ke belasan. Setelah angka 10, ju 11. 11 itu ju ichi. Ju ichi. Jadi tinggal ditambahin angka 10 sama satunya. Ju ichi. Ya, 12 Juni, 13 Jusang, 14 Juyong, 15 Jugo, ya. Lalu sampai seterusnya. Nah, di angka 20 ini ada Niju, ya. Niju. Untuk 21-nya Niju ichi. Niju ichi sama kayak tadi, tinggal ditambahin angkanya aja. Niju ichi. 22 Nijuni. Nijuni, ya, sampai seterusnya. Ya. Misal angka 53. Berarti apa teman-teman? 53. Oke, kayak kasih waktu 3 2 1. Ya, apa teman-teman? 53 Goju Sang. Ya, Goju Sang. 53 Goju Sang. Gitu, ya. Oke, kita lanjut ke angka ratusan. Ya, tadi udah satuan, belasan, terus puluhan tadi, ya. Sekarang ratusan. Nah, seratusan ini ada perubahan sedikit teman-teman, ya. Tapi kita baca dulu aja, ya, digambarin. Oke, 100 itu ratus itu hyaku, ya. 100 hyaku. Hyaku sampai 1000, ya. Kita baca dulu, ya. 100 hyaku, 200 nihyaku, 300 sambyaku, 400 yonghyaku, hyaku, ya. 500 gohyaku, 600 ropyaku, 700 nanahyaku, 800 hapyaku, 900 kyuhyaku, ya. 1000 seng, ya. Kita fokus di ratusnya dulu. Nah, jadi ini untuk angka ratusan ada pengecualian di 3 angka, ya. Untuk 300, 600 dan 800. Jadi seharusnya 300 itu kan sang hyaku, ya. Tapi ini beda, ada pengecualian spesial, ya. Jadinya sam byaku pakai biaku. Dan juga sannya dibaca pakai m, sambiaku, ya, sambiaku. Lalu untuk angka yang 600-nya itu bukan roku hyaku tapi ropyaku pakai p, teman-teman, ya. Ropyaku di double. Rop kan itu ada su kecil, ya. Nah, itu pakai ropyaku. Nah, oke. Lalu untuk angka 800-nya hapyaku pakai p juga, double, ada su kecil. Nah, hapyaku double, hap p-nya pp, hapyaku gitu, ya. Lalu untuk seng, nah di seng sama semua angkanya dan ada juga pengecualian di 2 angka, di angka 3000 dan 8000, ya. Jadi 100 tuh seng, 2 niseng, 4 yongseng, dan seterusnya. Tapi di angka 3000 dibacanya sangzeng pakai z, sangzeng, ya, sangzeng, ya, pakai z, z. 400-nya biasa yongseng, goseng, rokuseng, nanaseng. Nah, di 8000-nya ini spesial lagi, ya. Dia bukan haji seng tapi haseng, ya. Haseng ada su kecil, haseng, ya, double, haseng. Jadi bukan haji seng tapi haseng, ya. Untuk angka ribuan yang spesial 2 itu aja, sangzeng dan haseng, 3000 dan 8000. Oke. Dan untuk puluhan ribunya itu sama, tinggal ngikutin
angkanya aja ya, Ichimang, Nimang, Sangmang, Yongmang, dan seterusnya. Oke, coba saya kasih soal ya. Saya kasih berapa ya? Saya kasih contoh angka 550. Coba 550. Saya kasih waktu 5 detik. Mulai dari ya, kalian sebutin ya. 550. Oke. 5 4 3 2 1. Tetot. Ya. Apa jawabannya teman-teman? 550. Go hyaku goju. Go hyaku goju ya. Go hyaku goju. Oke. Mantap. Sampai situ aja ya tambahannya. Oke teman-teman.